Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai ancaman disintegrasi bangsa yang berlangsung pada tahun 1948 sampai 1965. Baik, langsung saja kita masuk pada materi. Tapi sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan disintegrasi bangsa. Nah, disintegrasi itu lawan kata dari integrasi. Jadi kita artikan dulu apa itu integrasi. Integrasi itu artinya penyatuan atau keterpaduan. Nah, apa sih dampak dari terjadinya integrasi? Tentu terjadinya sebuah konsensus atau kesepakatan yang berarti positif. Kemudian, kita masuk pada topik utama yaitu disintegrasi, di mana menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa disintegrasi itu adalah sebuah keadaan tidak bersatu padu atau terpecah belah ataupun hilang keutuhan atau persatuan, di mana tentu berdampak negatif karena menyebabkan konflik, perseteruan, dan pertentangan. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa disintegrasi bangsa adalah memudarnya kesatupaduan antar golongan dan kelompok yang ada dalam suatu bangsa yang bersangkutan. Nah, kira-kira begitu pengertian daripada disintegrasi bangsa. Jadi, materi kita hari ini adalah kita sebagai generasi diingatkan kembali bahwa ancaman disintegrasi bangsa sudah pernah terjadi di Indonesia atau bangsa kita pada tahun 1948 sampai 1965. Sekarang kita lihat contoh ancaman disintegrasi bangsa tahun 1948 sampai 1965. Yang pertama adalah PKI Madiun, kedua adalah Darul Islam Tentara Islam Indonesia atau biasa disebut DITI, kemudian Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA, kemudian Republik Maluku Selatan atau RMS, kemudian Andi Asis, kemudian PRRI atau Permesta, yaitu Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia atau Perjuangan Masyarakat Semesta, dan G30 SPKI atau Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia. Nah, inilah contoh-contoh pemberontakan yang mengancam kedaulatan negara kita yang disebut dengan istilah disintegrasi bangsa. Nah, ini penting sekali untuk anak-anak sekalian untuk dipahami karena dari sini kita bisa ambil hikmahnya, kita bisa dapat belajar agar perpecahan seperti ini tidak akan terulang lagi di zaman sekarang maupun di masa yang akan datang. Baik, kita ikuti satu persatu. Contoh ancaman disintegrasi bangsa tadi ada 7. Nah, kita akan kelompokkan menjadi 3 kelompok. Yang pertama, ada yang berkaitan dengan ideologi, yang kedua ada yang berkaitan dengan kepentingan, dan yang terakhir adalah berkaitan dengan pemerintahan. Nah, mari kita kelompokkan ke-7 pemberontakan tadi, mana yang berkaitan dengan ideologi, mana yang berkaitan dengan kepentingan, maupun sistem kepemerintahan. Nah, jadi yang berkaitan dengan ideologi adalah PKI 1948 karena ingin mengubah ideologi Pancasila kita menjadi ideologi komunis. Kedua, DITI di mana ingin mengubah ideologi Pancasila menjadi syariat Islam. Dan yang terakhir adalah G30 SPKI 1965 yang sama dengan ideologi di atas, ingin mengubah Pancasila menjadi ideologi komunis. Kemudian yang berkaitan dengan kepentingan adalah APRA 1950 dan Andi Asis, kemudian Republik Maluku Selatan. Dan yang berkaitan dengan sistem pemerintahan ada 2, yaitu PRRI 1958 yang ada di Sumatera dan Permesta 1958 yang terjadi di Sulawesi Selatan. Jadi sampai situ dulu pembahasan kita pada hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai pemberontakan yang berkaitan dengan ideologi. Terima kasih sudah menonton kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.